Alhamdulillah, berjumpa kembali di channel yang keren beken penuh inspiratif bersama saya Saddam Hussein. Semoga sobatku baik bahagia selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat dalam keberkahan. Pada kesempatan ini saya akan mengkisahkan tentang Gaza menyambut Idul Fitri dengan air mata dan damai yang rapuh di tengah Ramadan dan kebahagiaan Idul Fitri. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Setelah sekian bulan dihantui dentuman bom dan reruntuhan bangunan, akhirnya Gaza merasakan sesuatu yang hampir dilupakan, keheningan. Gencatan senjata yang diumumkan beberapa pekan sebelum Ramadan disambut dengan rasa syukur yang tak terkira oleh rakyat Palestina. Walau hati mereka tetap penuh waspada, tetapi Ramadan kali ini terasa sedikit berbeda. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, azan maghrib terdengar tanpa disusul suara rudal. Anak-anak bisa berlari-lari kecil di lorong-lorong kamp pengungsian, meskipun tanpa sandal, setidaknya tanpa lari dari ledakan. Di kamp Han Younis, Fatimah, seorang ibu muda beranak dua, menatap langit yang tenang di malam ke-10 Ramadan. Mungkin ini doa-doa kita yang dijawab Tuhan, katanya lirih kepada suaminya, Omar, yang duduk sambil membenahi genteng rumah mereka yang nyaris roboh akibat serangan terakhir sebelum gencatan. Namun, di balik senyum lelah itu, mereka tahu, Zionis Israel tak pernah benar-benar jujur dalam kata damai. Pengkhianatan dalam diam. Hari-hari Ramadan terus berjalan. Di beberapa sudut Gaza, pasar-pasar darurat mulai hidup. Orang-orang saling berbagi makanan, ada yang membuat bubur gandum dari bahan seadanya. Ada yang membagi kurma sisa bantuan, semua itu cukup untuk membuat puasa terasa istimewa. Masjid-masjid yang masih berdiri kembali dipenuhi jamaah. Tadarus kembali bergema, walau lantunannya dibayangi rasa takut. Takut akan langit yang bisa berubah jadi neraka kapan saja. Dan benar, beberapa malam kemudian, suara itu datang lagi. Suara yang membangunkan seluruh Gaza dari mimpi damai singkatnya. Di utara Gaza, serangan mendadak menghancurkan sebuah sekolah yang selama gencatan menjadi tempat pengungsian. Belasan wanita dan anak-anak tewas. Zionis Israel berdalih itu adalah markas milisi. Namun dunia tahu, di sana tak ada senjata, hanya selimut dan sisa roti. Dunia yang bungkam. Tayangan demi tayangan membanjiri media sosial. Tubuh-tubuh kecil berselimut debu. Seorang ayah menggali puing dengan tangan kosong. Seorang ibu menangis sambil memeluk potongan baju anaknya. Dunia melihat, namun diam. Negara-negara besar hanya mengulang kalimat yang sama. Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Tapi bagaimana bisa menahan diri saat rumah-rumah di bumi hanguskan di bulan suci? Bagaimana bisa menahan diri saat Idul Fitri di ambang mata berubah jadi pesta kematian? Kesedihan menjelang hari kemenangan. Menjelang malam takbiran, ketika umat Islam di berbagai belahan dunia sibuk membeli baju baru, memasak rendang, dan mempersiapkan kue lebaran, rakyat Gaza justru menyiapkan kafan dan menggali lubang-lubang baru. Serangan Israel kembali menggila. Pesawat tempur membombardir Gaza dari langit malam yang seharusnya dipenuhi takbir. Langit Gaza membara. Kota yang semula sunyi dalam doa berubah menjadi lautan api. Tangisan anak-anak bersahutan dengan teriakan orang tua yang kehilangan. Sebuah rumah sakit di Rafah menerima puluhan jenazah dan korban luka hanya dalam satu malam. Kami sedang menyiapkan makanan untuk sahur terakhir, kata seorang wanita tua yang selamat, tapi yang datang justru rudal dari langit. Takbir kegembiraan dalam derita, Idul Fitri yang terampas di Gaza, yang akan mengabarkan bagaimana situasi kondisi rakyat Gaza tetap bertahan dalam kesedihan, dan mengajarkan kepada dunia akan arti dari keteguhan mental jiwa raga, iman, dan nilai kemanusiaan sejati. Takbir berkumandang lirih dari masjid-masjid yang masih berdiri di antara puing. Malam itu, seharusnya langit Gaza dipenuhi lampu-lampu kecil dan suara anak-anak berlarian menyambut pagi kemenangan. Namun yang terdengar hanyalah isakan tangis, suara sirene ambulans, dan suara takbir yang tertahan-tahan, seperti hati yang tergores luka dalam. Di sebuah reruntuhan bangunan di Deir al-Balah,
Seorang anak laki-laki bernama Yusuf berdiri memegang baju baru yang tidak sempat dipakai. Ibunya telah syahid 2 hari sebelumnya saat bom Israel mengguncang kompleks tempat tinggal mereka. Baju itu dibelikan ibunya dari hasil menjual kalung warisan neneknya. Yusuf hanya berdiri memeluk baju itu, tak mengerti mengapa Idul Fitri justru membawa kehilangan, bukan kebahagiaan. "Aku akan tetap salat Id," katanya pelan pada adiknya yang masih kecil dan menangis mencari ibunya. Idul Fitri di bawah bayang-bayang perang. Pagi hari Idul Fitri, jalan-jalan Gaza yang biasanya dihiasi senyum dan sapaan hangat kini penuh abu dan reruntuhan. Orang-orang tetap keluar rumah, mengenakan pakaian terbaik yang mereka punya, meski beberapa penuh debu dan darah. Mereka tetap menuju ke tanah lapang, yang dulunya taman, kini menjadi tempat darurat untuk salat Id. Imam berdiri di atas tumpukan batu. Suaranya bergetar saat mengucapkan khutbah. Hari ini adalah hari kemenangan. Tapi kemenangan bukan soal baju baru atau makanan enak. Visi kemenangan kita adalah bertahan, meski dunia menutup mata. Kita menang karena masih berdiri, masih bertakbir, masih beriman. Allahu Akbar. Jamaah menangis, bukan karna khutbah yang menyentuh, tetapi karena saat imam berbicara, suara pesawat tempur Israel kembali meraung di atas kepala mereka. Dan ya, bom kembali jatuh. Genosida dalam senyap. Di tempat lain, di Jabalia, keluarga Abu Tarek sedang mempersiapkan sarapan sederhana, sepotong roti keras dan teh hangat. Namun sebelum mereka sempat makan, rumah itu diterjang rudal. Tak ada yang tersisa kecuali sepotong kain yang biasa digunakan sebagai sajadah dan sebuah Al-Quran yang terbakar di ujungnya. Itulah Gaza, tempat di mana bahkan momen-momen sakral tak memiliki kekebalan. Tempat di mana rumah sakit dibom, sekolah dilumat, dan anak-anak dianggap ancaman. Dunia melihat, namun memilih menoleh ke arah lain. Mereka bilang ini konflik dua pihak, padahal yang satu punya jet tempur, yang satu lagi hanya punya doa dan tekad. Doa dari puing-puing. Malam harinya, langit Gaza kembali gelap gulita. Listrik padam, air terbatas, dan makanan semakin langka. Tapi suara takbir tetap terdengar dari suara seorang wanita tua yang menyanyikan takbir dengan pelan sambil menidurkan cucunya. "Kenapa kita tetap bertakbir, Nek?" tanya sang cucu. "Karena Allah masih bersama kita, Nak," jawabnya sambil menatap langit gelap yang penuh bintang dan pesawat tanpa awak. Ini adalah seruan bagi dunia untuk bangkit, bagi nurani manusia untuk hidup. Jika manusia masih punya hati, maka air mata rakyat Gaza seharusnya mengguncang jantung dunia. Tapi untuk sekarang, Gaza hanya bisa bertahan, berdoa, dan memeluk harapan bahwa suatu hari, Idul Fitri benar-benar datang. Tanpa dentuman, tanpa darah, hanya penuh pelukan, senyum, dan damai. Anak-anak yang tak pernah tumbuh, masa depan yang dirampas, yang mengangkat kisah anak-anak Gaza dan masa depan yang sedang mereka perjuangkan di tengah kehancuran. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Di Gaza, masa kecil bukan tentang sepeda roda 3 atau bola mainan di lapangan hijau. Bagi anak-anak di sana, masa kecil adalah belajar membedakan suara, mana yang bom, mana yang peluru, dan mana yang sirene ambulans. Mereka tidak bermain rumah-rumahan, karena rumah mereka sudah benar-benar rata dengan tanah. Mereka tidak bermain dokter-dokteran, karena mereka benar-benar harus merawat luka dengan perban seadanya. Di kamp pengungsian Rafah, seorang anak bernama Layan, usia 7 tahun, menatap buku tulis kusam yang tinggal satu-satunya miliknya. Di halaman terakhir, ia menulis dengan huruf besar-besar, "Aku ingin menjadi guru. Tapi kalau aku mati duluan, semoga Tuhan tetap mencatat cita-citaku." Layan kehilangan kedua orang tuanya dalam serangan sepekan sebelum Idul Fitri. Kini ia diasuh oleh pamannya yang juga kehilangan rumah dan hanya memiliki satu selimut sobek untuk 7 orang. Tapi Layan tetap membawa bukunya kemana-mana, seperti membawa harapan terakhir yang belum ikut terbakar. Sebelum perang, anak-anak Gaza belajar di sekolah-sekolah penuh semangat. Mereka datang meski harus berjalan kaki berkilo-kilo, dengan tas dari kantong plastik, dan pensil bekas yang mereka raut dengan pisau dapur.
Mereka tak butuh banyak untuk bermimpi. Tapi kini, sebagian besar sekolah telah luluh lantak. Sebuah sekolah dasar di Beit Hanoun hancur total. Hanya tersisa papan tulis yang tergantung miring, dengan tulisan terakhir yang belum terhapus. Besok kita belajar tentang langit dan bintang-bintang. Ironis. Karena langit yang mereka pelajari telah berubah menjadi pintu kematian, bukan lagi jendela keindahan. Anak-anak Gaza, hidup terlalu cepat, tumbuh terlalu cepat. Hasan, bocah laki-laki 11 tahun, sudah menjadi kepala keluarga. Ayahnya tewas dalam serangan drone. Ibunya mengalami trauma berat dan tidak lagi berbicara sejak malam Idul Fitri. Hasan kini bertugas mencari makanan, mengurus adik-adiknya, dan menenangkan ibunya yang duduk termenung setiap malam sambil memeluk bantal kosong. Ia tak pernah lagi bermain. Ia bahkan tak sempat menangis. Kalau aku menangis, katanya, siapa yang kuat untuk mereka? Begitulah anak-anak Gaza, mereka dilahirkan untuk berlari, tapi dunia memaksa mereka memanggul beban orang dewasa sebelum sempat belajar bernafas panjang. Pakar dunia berkata, Gaza adalah tragedi kemanusiaan. Tapi Gaza bukan sekadar angka-angka statistik di layar berita. Gaza adalah anak-anak yang tak pernah punya ulang tahun. Gaza adalah surat-surat kecil yang ditulis kepada ayah yang syahid. Gaza adalah suara takbir dari anak-anak yang tak tahu harus merayakan atau berkabung. Di balik reruntuhan itu, anak-anak Gaza menyimpan satu hal yang tak bisa dihancurkan, iman dan harapan. Harapan bahwa dunia akan sadar. Harapan bahwa satu hari, mereka akan menyalakan kembang api di malam Idul Fitri, bukan untuk menggantikan bom, tapi untuk merayakan hidup. Tangisan langit, seruan bumi, ketika dunia ditantang untuk memihak kemanusiaan, sebuah renungan mendalam tentang diamnya dunia dan panggilan untuk nurani manusia. Langit Gaza telah lama menangis. Bukan dengan hujan, tapi dengan api dan abu yang turun dari pesawat-pesawat pembunuh. Bumi Gaza pun telah lama berseru, bukan dengan gemuruh gempa, tapi dengan ratapan ibu-ibu yang menggali puing dengan tangan kosong untuk menemukan anak-anak mereka yang tertimbun. Dan dunia? Dunia hanya menonton. Dunia seperti panggung teater besar tempat penderitaan dipertontonkan. Namun para penontonnya memilih bungkam, atau bahkan pergi sebelum kisahnya selesai. Para pemimpin dunia berbicara tentang hak untuk membela diri. Tapi siapa yang membela balita yang kehilangan seluruh keluarganya dalam semalam? Siapa yang melindungi rumah sakit yang berubah menjadi ladang mayat? Di balik pernyataan-pernyataan politik, Gaza berdarah tanpa ada tangan yang mengobati. Mereka duduk di ruang konferensi berpendingin udara, memperdebatkan apakah ini genosida atau hanya respon militer. Sementara itu, tubuh-tubuh kecil di Gaza tak sempat dikafani. Suara mereka tak masuk ke meja diplomasi. Tak ada ruang di PBB untuk teriakan seorang anak yang kehilangan kakinya. Di satu malam yang sunyi, seorang ulama tua di Gaza duduk di atas reruntuhan masjid yang dulu ia imami. Matanya memandang ke langit yang penuh bintang, lalu menengok ke tanah yang penuh darah. Ia berbicara sendiri, pelan, seolah sedang berdoa. Ya Allah, bumi ini milik MU. Langit ini ciptaan MU. Tapi hamba MU di sini dilumat tanpa ampun. Sampai kapan engkau biarkan manusia-manusia zalim ini merajalela? Atau memang kau sedang menguji, siapa yang tetap bertahan, dan siapa yang diam membatu? Gaza tak butuh belas kasihan. Gaza butuh keadilan. Dunia boleh diam, tapi sejarah akan mencatat siapa yang berdiri, siapa yang berpaling. Gaza sedang mengetuk pintu nurani siapapun yang masih merasa manusia. Apakah kita hanya sibuk dengan pesta Idul Fitri sementara di Gaza, takbir diiringi jeritan? Apakah kita hanya sibuk mengabadikan kue dan baju baru, saat di Gaza tubuh anak-anak diangkat dari reruntuhan? Apakah kita masih manusia jika tak bisa menangis melihat anak Palestina memeluk jasad ibunya? Gaza mungkin dibungkam, tapi doanya menembus langit. Gaza mungkin dibakar, tapi cahayanya menyinari nurani dunia. Hari ini mereka menangis, tapi air mata itu akan menjadi hujan kesadaran bagi generasi yang akan datang. Dan kelak,
Jika sejarah ditulis ulang, Gaza akan dikenang bukan sebagai tempat kehancuran, tetapi sebagai simbol keteguhan, iman, dan panggilan bagi umat manusia untuk bangkit menentang kezaliman. Hari kemenangan yang sebenarnya, Gaza yang akan bangkit dari abu, yang akan menggambarkan harapan dan keyakinan bahwa penjajahan akan tumbang, dan rakyat Gaza akan kembali menari di atas tanah mereka dengan merdeka. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Ketika malam Idul Fitri di Gaza dipenuhi suara dentuman bom, bukan takbir kemenangan, dunia menyangka Gaza telah kalah. Ketika anak-anak kehilangan kaki dan ibu mereka kehilangan anak, dunia mengira Gaza akan menyerah. Tapi mereka keliru. Gaza tidak tumbang. Gaza hanya diam untuk sesaat, memendam luka, menyulam kekuatan, dan menyusun kembali harapan di atas abu kehancuran. Pagi setelah serangan brutal di malam Idul Fitri, matahari tetap terbit di langit Gaza. Langit itu masih merah, bukan karena fajar, tapi karena asap yang menggantung. Namun dari balik puing dan reruntuhan, terdengar suara yang paling mengejutkan, doa dan zikir. Di sebuah masjid yang tinggal separuh dindingnya, seorang muazin tua mengumandangkan takbir Idul Fitri dengan suara lirih, namun penuh kekuatan. Di sekelilingnya, jamaah berdiri di atas tanah berdebu, dengan baju compang-camping dan mata sembab. Tapi mereka tersenyum. Karena mereka tahu, kemenangan bukan tentang pakaian baru, bukan tentang makanan lezat. Kemenangan adalah ketika iman tak pernah hilang, walau segalanya telah dirampas. Anak-anak Gaza, yang dipaksa dewasa sebelum waktunya, tumbuh menjadi generasi yang tak bisa dibungkam. Mereka adalah batu-batu yang hidup. Mereka adalah firasat buruk bagi penjajah, karena setiap serangan hanya melahirkan keberanian baru. Ali, bocah 10 tahun yang kehilangan kedua kakinya, berkata kepada wartawan, "Kaki saya boleh hilang, tapi saya masih punya suara. Dan saya akan terus bicara tentang Gaza sampai dunia mendengar." Itulah semangat Gaza. Tak ada senjata yang bisa membunuh semangat. Tak ada tembok yang bisa mengurung kebenaran. Doa-doa dari seluruh dunia. Malam-malam Ramadan telah berlalu. Tapi doa-doa dari umat Islam di seluruh dunia masih menggema. Dari masjid kecil di Afrika hingga rumah susun di Indonesia, dari imam di Turki hingga anak-anak yatim di Pakistan, semua menyebut nama Gaza dalam sujud mereka. Dan dari langit, Tuhan mencatat semuanya. Gaza mungkin ditinggalkan oleh dunia, tapi tidak pernah ditinggalkan oleh langit. Akhir dari penjajahan adalah pasti. Penjajahan tidak pernah abadi. Dulu, Afrika Selatan merdeka. Dulu, Aljazair berdarah-darah lalu bangkit. Dulu, Indonesia mengusir penjajah. Dan Gaza pun akan menyusul. Karena tidak ada kekuatan di muka bumi ini yang lebih kuat dari kebenaran yang diperjuangkan dengan darah dan doa. Gaza bukan hanya wilayah kecil yang terkepung. Gaza adalah simbol. Gaza adalah saksi. Gaza adalah janji bahwa meski dunia buta dan tuli, Tuhan tidak pernah tidur. Dan Dia telah berjanji, sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Gaza akan menang. Bukan hanya karena senjata, tapi karena jiwa mereka tidak bisa dibunuh. Gaza akan bangkit. Bukan karena dunia akhirnya bersuara, tapi karena mereka sendiri yang memilih untuk tidak mati dalam diam. Suatu hari nanti, anak-anak Gaza akan menari di jalanan. Tak lagi dengan tangis, tapi dengan senyum. Tak lagi menyebut nama-nama yang gugur, tapi merayakan tanah yang kembali mereka miliki. Demikian kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat, menambah literasi, cakrawala berpikir dan menginspiratif, untuk tetap berada di dalam kebaikan naungan cahaya petunjuk Allah Ta'ala, di dalam kehidupan ini. Sampai berjumpa kembali di kisah inspiratif berikutnya. Atas segala perhatian dan dukungan sobatku saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Saya mohon pamit undur diri dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.